Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Ali Nurawi selaku dosen mengaku mata kuliah kajian teks Arab dan teman-teman semuanya yang menyaksikan video saya ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Reina Linta Kamelia dengan NIM 22402095. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama sampai ke-6 dari mata kuliah kajian teks Arab yang selama ini kita pelajari di semester 3 ini. Nah, di materi yang bab pertama ini itu ada materi yang berjudul sebelum fahlun wudu, farudul wudu atau fardu wudu. Nah, untuk pengertian wudu sendiri dalam fikih, para ulama mendefinisikan dengan beberapa redaksi berbeda. Di antaranya ada Ibnu Maudud al-Mashhul al-Hanafi, seorang ulama bermadzhab Hanafi, mendefinisikan wudu sebagai membasuh dan menyapu pada anggota badan tertentu. Kemudian yang kedua ada ulama Ad-Dirdir al-Maliki, seorang ulama bermadzhab Maliki, mendefinisikan wudu sebagai bersuci dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu 4 anggota badan dengan tata cara tertentu. Kemudian untuk isyarat sah wudu itu ada yang pertama niat dalam hati, ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua ada membasuh wajah 3 kali. Yang ketiga ada membasuh kedua tangan hingga siku-siku 3 kali. Kemudian yang keempat mengusap kepala dari depan hingga belakang atau tengkuk, lalu kembali lagi ke depan. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki dengan menggosok-gosok dan menyala-nyali jari-jari kakinya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Kemudian ada hukum wudu. Secara umum, hukum wudu dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada wudu wajib dan yang kedua ada wudu sunnah. Namun ada beberapa hal yang disepakati oleh para ulama tentang wudu yang wajib, sebagaimana ada pula yang diperselisihkan antara hukum wajib dan sunnah. Berdasarkan hal ini, maka hukum kemudian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama wudu disepakati wajib, yang kedua hukum yang diperselisihkan antara wajib atau sunnah, kemudian yang ketiga ada wudu yang disepakati sunnah. Untuk wudu wajib, maksud dari wudu wajib ini adalah praktik wudu yang wajib dilakukan sebelum melakukan beberapa aktivitas yang mensyaratkan sahnya aktivitas tersebut jika pelakunya dalam kondisi suci dari hadis kecil, seperti seseorang yang baru bangun dari tidur atau baru bertinja dari BAB atau bak. Berikut wudu yang disepakati oleh para ulama dihukumi dengan hukum wajib jika seseorang hendak melakukannya dalam kondisi berhadis kecil. Yang pertama ada melakukan sholat, kemudian yang kedua ada melakukan sujud tilawah. Yang kedua ada wudu yang diperselisihkan antara wajib dan sunnahnya. Ini namun ada pula perkara-perkara yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ketika hendak melakukan wajib dalam kondisi wudu atau hanya sekedar sunnah? Yang ketiga ada wudu yang disepakati sunnah. Selain hal-hal
Di atas tadi yang sudah saya sampaikan, para ulama menyepakati sejumlah perbuatan yang disunahkan dalam kondisi berwudu atau suci dari hadas kecil. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengulang wudu untuk tiap sholat. Para ulama sepakat bahwa bagi yang telah mendirikan sholat dan dalam keadaan kondisi yang suci, jika hendak sholat di waktu yang lain, disunahkan untuk berwudu kembali sekalipun statusnya masih dalam kondisi suci. Kemudian para ulama pun kondisi tadi sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh R. Ahmad yang berbunyi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, pastilah aku akan memerintahkan untuk berwudu pada tiap mau sholat, dan wudu itu dengan bersiwak. Kemudian sebab yang membatalkan wudu. Yang pertama ada keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa zat atau angin yang biasa ataupun tidak biasa, seperti darah, baik yang keluar itu najis. Kemudian yang kedua, hilang akal sebab mabuk atau gila. Kemudian yang ketiga, tidur, kecuali dalam keadaan duduk yang pintu keluar anginnya tertutup dengan keadaan duduk yang tetap, maka tidak membatalkan wudu. Kemudian yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dengan kulit perempuan. Oleh karena itu dibatasi pada sentuhan antara kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang telah mencapai usia syahwat di antara mereka. Tidak ada hubungan mahram, sentuhan langsung tanpa alas atau penghalang. Nah, untuk bab atau materi kedua itu ada faslun wa furudul wudu atau fardu wudu sebelum faslun wal ihtisalat al-masnunah atau mandi sunnah. Definisi dari fardu wudu dan mandi sunnah. Yang pertama, definisi fardu wudu adalah tindakan yang diwajibkan dalam Islam sebelum melaksanakan sholat atau menyentuh Al-Quran. Wudu menjadi fardu atau wajib ketika seseorang berada dalam keadaan junub, hadas besar, atau setelah menstruasi atau nifas. Kemudian pengertian sunnah mandi adalah tindakan mandi yang dianjurkan dalam Islam untuk membersihkan diri, meskipun tidak diwajibkan mandi sunnah. Bisa dilakukan setelah berhubungan suami istri, setelah menstruasi atau nifas, atau hanya sebagai bentuk kesucian dan kebersihan. Mandi sunnah tidak termasuk dalam fardu wudu, tetapi biasanya dilakukan bersamaan untuk mencapai kesucian yang telah lengkap. Kemudian macam-macam fardu wudu sebelum mandi sunnah. Yang pertama, wudu menurut Haul Asyar adalah nama bagi suatu pekerjaan yang mencakup fardu dan sunnah. Fardunya wudu menurut Imam Hanafi ada 4, yaitu membasuh muka atau wajah, membasuh kedua tangan sampai mata kaki. Kemudian fardu wudu menurut Imam Maliki ada 7. Yang pertama, membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh seluruh bagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dilakukan secara teratur dan tidak terputus-putus. Pada saat melakukan wudu, menggosok semua anggota badan yang disucikan.
Kemudian fardu wudu menurut Imam Syafi'i ada 6. Yang pertama membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Tahapan wudu dilakukan secara teratur. Kemudian ada fardu wudu menurut Imam Hambali ada 7. Yang pertama membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap dan membasuh semua kepala, membasuh kaki hingga mata kaki secara tertib. Kemudian syarat wudu sebelum mandi sunat. Yang pertama ada syarat wajib adalah semua perkara yang apabila dapat terkumpul semua maka seseorang diwajibkan untuk bersuci. Adapun yang termasuk dalam syarat wajib ini adalah yang pertama berakal, yang kedua balik, yang ketiga Islam, yang keempat mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi, kemudian yang terakhir suci dari haid atau nifas. Kemudian yang kedua ada syarat sah adalah perkara yang menjadikan sahnya amalan bersuci. Adapun yang termasuk dalam syarat sah ini adalah yang pertama meratakan air yang suci ke atas kulit. Kemudian yang kedua menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Kemudian yang ketiga orang yang berwudhu itu adalah najis. Kemudian yang keempat tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau berhentinya perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Kemudian yang terakhir atau kelima ini masuk waktu untuk tayamum menurut pendapat jumhur ulama. Selain ulama mazhab Hanafi, menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i, ia juga disyaratkan bagi orang-orang yang memiliki hadas yang berketerusan seperti orang yang mengidap penyakit besar atau selalu kencing disebabkan bersuci dalam keadaan demikian hingga bersuci karena uzur dan darurat. Oleh sebab ini ia terikat dengan waktu. Kemudian yang ketiga ada syarat wajib dan sah sekaligus adalah syarat yang apabila hilang satu daripadanya maka wudhu itu tidak wajib dan sekaligus tidak sah apabila hal ini terjadi. Adapun yang termasuk dalam syarat wajib dan sah sekaligus ini adalah yang pertama adalah berakal, kemudian yang kedua adalah suci dari hadas haid dan nifas untuk wanita, kemudian yang ketiga ada air mutlak yang cukup, kemudian yang terakhir tidak sedang tidur atau lalai. Kemudian materi atau bab ketiga itu tentang mandi sunnah. Mandi sunnah. Adapun yang termasuk dalam kategori mandi sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mandi hari Jumat. Nah, hari Jumat merupakan hari berkumpulnya dalam rangka melaksanakan ibadah dan sholat, maka dalam syarat memerintahkan juga menegaskan orang yang muslim untuk mandi terlebih dahulu agar dalam perkumpulan tersebut ia berada dalam kondisi terbaik, yaitu dalam keadaan suci dan bersih. Adapun waktu mandi pada hari Jumat dimulai sejak terbitnya matahari hingga dilakukannya atau dilaksanakannya sholat Jumat, meskipun yang dianjurkan adalah waktu yang menjelang berangkat sholat Jumat. Kemudian yang kedua ada mandi 2 hari raya.
yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Para ulama sepakat bahwa mandi di 2 hari tersebut adalah sunnah, meskipun tidak ada hadis sahihnya yang menjelaskan hal tersebut. Pengarang dari kitab Al-Badr Al-Munir berkata, semua hadis yang membahas tentang mandi pada kedua hari raya adalah dhaif. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkataan sahabat yang menyatakan bahwa mandi pada kedua hari raya tersebut adalah sunnah, dan pendapat tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Abu Yusuf dan kalangan ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa yang disunahkan adalah mandi yang melaksanakan sholat Id, dan waktunya dimulai sejak terbit fajar. Sedangkan kalangan ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa yang disunahkan mandi untuk hari itu boleh dilakukan sebelum fajar maupun seusainya, akan tetapi lebih afdol adalah setelahnya. Kemudian yang ketiga ada mandi setelah memandikan jenazah. Menurut kebanyakan ahli ilmu, mandi setelah memandikan jenazah hukumnya ialah sunnah. Merujuk pada hadis narasi Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memandikan mayat, maka hendaknya ia mandi, dan barang siapa yang mengusungkannya, hendaknya ia berwudu. Jumhur ulama mengatakan perintah dalam hadis ini sebagian sunnah berdasarkan hadis Nasrani Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak diwajibkan atas kalian dalam hal memandikan orang mati kalian untuk mandi jika kalian memandikannya, sebab mayit kalian meninggal dalam keadaan suci, maka cukuplah kalian cuci tangan. Ibnu Umar menuturkan, kami bisa memandikan mayat sebagaimana di antara kami ada yang mandi dan sebagaimana lagi tidak mandi. Kemudian yang keempat ada mandi ihram. Dianjurkan bagi orang ihram baik untuk haji maupun umroh untuk mandi terlebih dahulu, meskipun dalam keadaan haid maupun nifas, karena tujuan untuk berbersih. Hal ini merujuk pada hadis yang dilansir dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abdullah bin Hunain. Ia bercerita, aku mendatangi Abu Ayyub Al-Ansyari ketika ia tengah mandi sambil menutup diri dengan kain. Aku bertanya, bagaimana Rasulullah membasuh kepalanya saat beliau ihram? Ia menekuk kain penutupnya hingga kepalanya terlihat. Kemudian ia berkata pada orang yang mengguyurinya, lalu ia guyur kepalanya, kemudian ia gerakkan kepalanya dengan kedua tangan, lantas memundurkannya. Ia berkata, beginilah aku lihat Rasulullah SAW melakukannya. Kemudian yang ketiga ada mandi ketika masuk Mekah. Disunahkan bagi orang yang hendak masuk Mekah untuk mandi terlebih dahulu. Hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasannya ia tidak datang ke Mekah kecuali jika bermalam di Zituwa hingga pagi dan mandi, kemudian baru masuk Mekah siang hari. Ia menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW juga melaksanakannya. Kemudian yang keenam ada mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Disunahkan bagi orang yang ingin wukuf di Arafah untuk mandi terlebih dahulu. Merujuk pada hadis yang diriwayatkan Malik dan Naif bahwasanya Abdullah bin Umar mandi antara lain ketika ihram, ketika hendak masuk Mekah, dan ketika hendak wukuf di Arafah. Kemudian yang ketujuh, mandi untuk sholat istisqa.
Mandi istiqomah adalah mandi yang disunahkan sebelum keluar untuk sholat istiqomah, dikiaskan kepada mandi untuk sholat gerhana. Kemudian materi atau bab keempat adalah faslun kulu ma'in kharaja min sabilainin najisun, atau perkara yang keluar dari dua lubang adalah najis. Sebelum kitab sholat atau kitab bab sholat. Pengertian dari najis. Najis merupakan lawan dari toharoh atau suci. Secara etimologi, najis berarti sesuatu yang dapat mengotori atau menjijikkan. Sedangkan menurut istilah syar'u, najis adalah sesuatu yang kotor dan dapat menghalangi keabsahan salat selama tidak ada sesuatu yang meringankan atau sesuatu yang menjijikkan di benda yang kotor yang wajib dibersihkan setiap muslim. Kemudian ada macam-macam najis. Macam-macam najis ini ada 3. Yang pertama ada najis mukhafafah atau najis ringan, yaitu termasuk najis ringan, misalnya kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan lain selain ASI. Mensucikan benda yang kena najis ini adalah dengan memandikan dan memercikan air pada benda yang terkena najis dengan tersebut, meskipun air yang digunakan tidak mengalir. Kemudian yang kedua ada najis mutawasitoh, yaitu najis pertengahan yang tidak ringan dan tidak berat. Termasuk dalam jenis najis ini adalah segala sesuatu yang keluar dari hubul maupun dubur, apapun bentuknya. Adapun cara mensucikannya adalah dengan cara dibasuhkan dengan air sampai hilang sifatnya. Apabila sudah berulang kali dicuci tetapi bekasnya masih ada juga, maka hukumnya dianggap suci dan dimaafkan. Kemudian yang ketiga ada najis mughallazah atau najis besar, yaitu najis besar. Yang termasuk dalam najis ini adalah anjing dan babi, termasuk babi hutan serta keturunannya atau keturunan dari salah satu dari keduanya. Adapun dalam mencuci najis atau benda yang terkena najis ini adalah dengan mencampur dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Kemudian perkara yang keluar dari 2 lubang adalah najis. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang pertama ada kencing. Setiap kencing itu najis, baik yang keluar dari manusia atau hewan, baik yang keluar dari hewan yang halal dimakan seperti sapi maupun hewan yang haram dimakan seperti singa. Kemudian yang kedua kotor. Setiap kotoran hewan atau manusia dihukumi najis. Kemudian yang ketiga ada wadi. Wadi adalah cairan berwarna putih keruh tebal atau kental keluar setelah kencing atau ketika membawa sesuatu yang berat. Wadi dihukumi sama seperti kencing. Kemudian yang keempat ada madzi. Madzi adalah cairan putih encer keluar tanpa syahwat yang kuat saat klimaks. Madzi ini adalah najis. Kemudian yang kelima adalah muntah. Muntah adalah sesuatu yang berlebihan yang keluar dari dalam perut lewat mulut. Kemudian yang keenam darah atau darah yang mengalir. Ini adalah secara umum termasuk pula darah ikan, sebagaimana dalam pandangan mazhab Syafi'i. Hal ini berbeda dengan pandangan mazhab lain mengenai darah ikan yang dianggap masih suci sebagaimana bangkainya. Kemudian
Dari selanjutnya yang kelima itu adalah bab sholat. Untuk pengertian sholat menurut bahasa artinya berdoa, sedangkan menurut syara ialah beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan ucapan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam dengan memenuhi beberapa syarat yang telah ditentukan. Kemudian untuk pembagian sholat, kemudian ada pembagian sholat. Untuk yang pertama ada sholat fardu, kemudian yang kedua itu ada sholat sunnah. Yang pertama sholat fardu. Sholat fardu merupakan salah satu yang harus atau wajib dikerjakan pada awal waktu atau tepat masuk waktu dimulainya sholat, di mana keharusannya mengerjakannya leluasa hingga sampai pada batas sisa waktu yang masih ada dan cukup untuk mengerjakan sholat. Kemudian sholat fardu ini ada 5, yaitu yang pertama sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Untuk yang sholat sunnah, menurut istilah ialah perbuatan yang apabila dilaksanakan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa atau siksaan. Adapun sholat sunnah ini dibagi menjadi 2, di antaranya yang pertama sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad ini adalah sholat sunnah yang dianjurkan dan sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidup beliau, di mana sholat sunnah ini bisa dikerjakan. Sholat sunnah ini bisa dikatakan mendekati sholat wajib. Yang pertama ada sholat rawatib, yang kedua ada sholat duha, yang ketiga ada sholat tahajud, yang keempat itu ada sholat 2 hari raya, kemudian yang kelima sholat tarawih, yang keenam sholat 2 gerhana, kemudian yang ketujuh sholat istisqa, kemudian yang itu dia ada sholat sunnah muakkad. Kemudian yang kedua ini ada sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat ini adalah sholat sunnah yang anjurannya tidak sekuat sholat sunnah muakkad tadi. Sholat sunnah ini dilakukan tidak apa-apa, dan jika dikerjakan sholat sunnah ini dilakukan tidak apa-apa, dan jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Kemudian contoh dari sholat sunnah ghairu muakkad ini, yang pertama ada sholat sunnah sesudah subuh atau ba'diyah subuh. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah sesudah asar atau ba'diyah asar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga ini ada sholat sunnah sebelum maghrib atau qabliyah maghrib. Lalu ada syarat-syarat sholat. Di syarat-syarat sholat ini ada yang pertama syarat wajib sholat. Apabila semua syarat wajib ini terpenuhi, maka wajiblah bagi seseorang yang telah memenuhi syarat wajib ini melakukan ibadah sholat. Adapun berikut syarat wajib sholat. Yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal. Itu dia. Kemudian yang kedua ini adalah syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum seseorang mengerjakan sholat agar sholatnya menjadi sah hukumnya. Adapun berikut syarat sah sholat diantaranya, yang pertama adalah muslim, yang kedua mengetahui waktu masuk sholat atau tepat waktu, kemudian yang ketiga suci dari hadas besar dan kecil, kemudian yang ketiga suci badan, pakaian, dan tempat, dan yang selanjutnya menutup aurat,
yang terakhir menghadap ke arah kiblat. Kemudian di bab ke-6 atau materi ke-6 ini ada rukun sholat, beda antara sholat perempuan dan laki-laki. Ini persyaratan sahnya sholat itu yang pertama suci dari hadas dan najis. Suci yang dimaksud ini merupakan suci dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas kecil dihilangkan dengan cara berwudu dan hadas besar dihilangkan dengan cara mandi wajib. Kemudian yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Auratnya harus ditutup dengan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian yang ketiga, berdiri di tempat yang suci. Sholat harus dilakukan di tempat yang suci seperti masjid atau tempat yang terbebas dari najis. Kemudian yang keempat, tahu masuknya sholat harus dilakukan setelah waktu sholat tersebut masuk. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan, yaitu ketika sangat takut dan sholat sunnah di atas kendaraan dalam perjalanan. Kemudian beda perempuan dan laki-laki dalam sholat. Yang laki-laki ini yang pertama, meregangkan dua siku tangannya dari kedua lambung waktu ruku dan sujud. Kemudian yang kedua, waktu ruku dan sujud mengangkat perutnya dari dua pahanya. Kemudian yang ketiga, menyaringkan suaranya atau bacaannya di tempat keras. 4. Bila menderita sesuatu, membaca atau tasbih, yakni membaca subhanallah. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ini, auratnya dalam sholat antara pusar dan lutut. Kemudian untuk yang perempuan itu yang pertama, meregangkan dua siku tangannya dari keduanya, merapatkan satu anggota kepada anggota lainnya. Kemudian yang kedua, meletakkan perutnya pada dada, dua pahanya ketika rukuk dan sujud. Kemudian yang ketiga, merendahkan suaranya atau bacaannya di hadapan laki-laki lain, yakni bukan muhrimnya. Kemudian yang keempat, bila menderita sesuatu, bertepuk tangan, yakni tangan yang kanan dipukulkan pada punggung telapak tangan kiri. Kemudian yang kelima, auratnya dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali muka dan dua belah telapak tangan. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.